Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pendengar dan penuntut ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kembali kita diberikan izin oleh Allah untuk bisa menikmati dan menghirup udara segar, dan kita awali pula kehidupan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita, doa-doa kita, zikir-zikir kita dicatat dalam catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, para sahabat yang berjuang bersamanya, dan kepada siapapun dari umat ini yang senantiasa berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita, ibu bapa kita yang telah mendidik kita dan membesarkan kita dan telah menyayangi kita pula. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita dan memberikan perhatiannya kepada kita. Kemudian untuk para guru, para pendidik kita, para ustaz, para masyayikh yang selalu mengajarkan ilmu kepada kita, semoga Allah Azza wa Jalla berkahi hidup mereka dan Allah tinggikan kedudukan mereka di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah, kembali kita bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan sampai pada bab yang ke-29 pada halaman 236 yaitu babu ma jaa fi tanjim, bab yang datang menjelaskan tentang ilmu perbintangan. Setelah kita membahas tentang at-tatayyur, ya selalu yang anggapan sial, baik itu dikaitkan dengan yang dilihat, yang didengar, yang disaksikan dan dialami, atau dikaitkan pula dengan angka dan warna-warni sehingga mendorong dia untuk tidak melakukannya. Nah, pagi ini kita melanjutkan pembahasan daripada kitab ini, itu bab yang ke-29, babu majaa fi tanjim, bab yang datang menjelaskan tentang perbintangan. Berkata Syekh Saleh atau berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam bab ini, dia menukil sebuah perkataan dari Al-Imam Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari berkata dalam kitab sahihnya. Imam Bukhari berkata dalam kitab beliau, qala Qatada, dan dia menukilkan perkataan Qatada berkata, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin, Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hal. Artinya di sini Qatada menjelaskan manfaat daripada bintang itu diciptakan Allah pada tiga pokok kebaikan. Yang pertama, zinatan lis sama, Allah ciptakan bintang sebagai
zina. Ya, apa itu zina? Perhiasan yang Allah jadikan sebagai perhiasan bagi langit sehingga dia kelihatan indah bagi kita. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan ini dalam sebuah firman-Nya, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha." Allah Subhanahu wa taala hiasi ya as-sama' ad-dunya ya, dengan masabih ya, seperti lampu-lampu yang indah, yakni pada bintang-bintang yang Allah ciptakan ya. Ini yang pertama, seperti zina, sebagai perhiasan. Yang kedua, wa rujuman lisyayatin ya, sebagai alat pelempar syaitan yang mereka mencoba untuk ya mencuri-curi berita dari langit. Yang inilah kemudian nanti jika berita itu dibawa oleh mereka terkadang tepat, terkadang tidak, dan di antara fungsi-fungsi daripada bintang-bintang adalah untuk melempari daripada syaitan. Sebagaimana Allah gambarkan, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan dia, kata Allah, sebagai alat untuk ya melempari para syaitan yang sekali lagi mencoba mencuri berita langit ya, dan kemudian mereka sampaikan kepada para dukun, kemudian para pengaku mengetahui perkara gaib atau orang-orang yang tukang ramal dan sebagainya. Yang pada akhirnya ya mereka terkadang tepat di dalam menyampaikan atau terkadang ya tidak. Dan inilah di antara kerjasama syaitan dengan para dukun, tukang sihir, tukang ramal dan lain sebagainya. Dan ini terlarang dalam kehidupan kita ya. Yang ketiga, ikhwafillah, di antara ya, manfaat daripada bintang-bintang ini, wa alamatin yuhtada biha, sebagai alat untuk menunjuk arah. Inilah disebut dengan astronomi. Makanya dalam pembahasan dahulu kita sudah sampaikan ilmu perbintangan terbagi kepada dua. Ilmu yang digunakan untuk penunjuk arah itu dibolehkan di dalam Islam ya, dibolehkan, bermanfaat untuk mengetahui arah daripada sesuatu itu dibolehkan. Namun ilmu yang berkaitan dengan at-ta'thiri, nah ini yang tidak dibolehkan, ini yang dilarang dalam Islam. Inilah kata Qatadah tentang tiga perkara yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala manfaat daripada bintang sebagai perhiasan, kedua pelempar syaitan, yang kedua sebagai petunjuk arah. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalika, ya barang siapa yang mentakwilkan selain daripada tiga perkara itu, faqad akhta'a, dia telah keliru, kata Qatadah. Wa adha'a nasibahu, dan sungguh dia telah menghilangkan ya, menyia-nyiakan umurnya ya, min umri. Kenapa? Karena dia telah menyibukkan diri pada perkara yang tidak bermanfaat ya, menyibukkan diri pada perkara yang tidak bermanfaat. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan telah melakukan perkara yang melampaui batas daripada ilmu yang dia tidak miliki. Nah inilah kata-kata dan apa perkataan daripada Qatadah ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari mu'allaqan. Hadisnya mu'allaq ya, bahwa terputus, tidak disebutkan sanadnya. Fi kitabi bad'il khalqi ya, bab fin nujum ya, dalam kitab sahih beliau. Ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan munasabatul babi li kitab tauhid, ketersesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, lamma kana ba'du tanjimi batila, ya tatkala sebagian pada ilmu perbintangan batil, lima fihi min da'wa musyarakatillahi fi ilmil ghaib, karena pada ilmu tersebut ada usaha di dalam mempelajarinya itu adalah mengklaim ya, menyertai Allah di dalam ilmu ghaib. Jadi sebagian ilmu perbintangan itu seperti itu, mengetahui perkara ghaib. Wa ta'alluqil qalbi bi ghairillah. Yang kedua, ikhwafillah, kenapa dia batil?
karena ketergantungan hati kita selain kepada Allah. Ini tidak dibenarkan. Makanya seperti mana dalam at-tiyara, kemudian al-kahana, as-sahra, semua itu adalah a'mal asy-syaitaniyah yang kemudian membuat hati kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa nisbati tasarruf ila nujum, ya, seperti ada poin di mana kita ya at-tasarruf kepada bintang, kita percaya dan kita meyakini. Wa dzalika yunafi tauhid, perkara-perkara itu semuanya menafikan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak dibenarkan kita untuk mempercayainya, ya, mengimaninya, karena menafikan tauhid kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nasaba ayyuqada lahu babun huna, kemudian Syekh Muhammad menyebutkan ya ada satu bab di sini, yubayyinu fihi al-mamnu'a wal ja'iza min, yang menjelaskan mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Jadi ilmu perbintangan tidak semua terlarang. Ada yang dibolehkan seperti ya digunakan untuk penunjuk arah, itu dibolehkan, bermanfaat bagi kita. Ya. Tapi ilmu perbintangan yang kemudian dia mengakui perkara gaib, ini tidak dibenarkan. Untuk apa dijelaskan di sini? Liyakunal muslim ala basiratin min dzalik, agar kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang terlarang, ya, mana yang tidak. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya ini. Nah, ikhwah fillah, beberapa mufradat yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Yang pertama, ma ja'a fit tanjim, maksud daripada kata ini adalah dzikru ma yajuzu minhu wa ma la yajuzu min, menjelaskan apa yang dibolehkan dari ilmu berbintangan, apa yang tidak. Wa dhammuhu wa tahrimuhu, dan hinaan serta celaan, haram pengharaman, wa ma warada minal wa'idi fi, dan apa yang menjadi ancaman dari orang yang melakukan ilmu ini. Wa tanjimu huwa al-istidlalu bil ahwalil falakiyah alal hawadith al-ardiyah wa ma yusamma bi ilmi at-ta'thiri. Al-istidlal, ya, kita mengambil sebuah kesimpulan daripada dengan kondisi-kondisi dan keadaan al-falak, ya, al-falakiyah, atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi ini. Nah, ini dikaitkan, dan inilah yang disebut dengan ilmu at-ta'thiri, ilmu at-ta'thiri. Kemudian Al-Imam Bukhari menyebutkan perkataan qata ini dalam kitab sahihnya mu'allaqan, ay maksudnya hadis mu'allaq apa? Tidak menyebutkan sanadnya, tidak disebutkan, ya, secara, karena dia mengatakan langsung qala Qatadah, ya. Kemudian khalaqallahu an-nujuma li thalathin, artinya hadza ma'khudun minal Qur'anil Karim. Qatadah mengistimbatkan 3 manfaat daripada bintang, itu beliau istimbatkan dari Al-Quran, dari surah Al-Muluk, ya. Kemudian zinatan lis-sama, seperti mana yang sudah kita sebutkan tadi ayatnya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, Al-Muluk ayat 5. Yang kedua, rujuman lisyayatin, Allah sebutkan juga dalam surat Al-Muluk ayat 5, kelanjutannya waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kemudian wa alamatin, ay dalalat ala al-jihati wal buldani wa nahwi dzalik, untuk menunjuk arah sesuatu atau negeri, ya, atau sebuah tempat dan lain sebagainya. Yuhtada biha, ay yahtadi biha an-nasu isyaratan ila qauli, sebagai arah petunjuk atau petunjuk arah bagi kita sebagai manusia. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 97, wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha. Ini dia, litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Jadi manfaatnya sangat ada, sangat banyak, untuk menjadi petunjuk bagi kita arah, ya, sebuah tempat. Ini dibolehkan, ya. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik, kata Qatadah tadi, barang siapa yang menakwilkan manfaat bintang daripada 3 hal itu, Qatadah mengatakan, faman za'ama fiha ghaira ma dzakarahu Allah taala fi hadhihi thalath fadda'a biha ilmal ghaib. Yang menakwilkan manfaat bintang dari 3 perkara ini, maka sungguh dia telah mengklaim mengetahui perkara yang gaib. Maka hasilnya apa? Faqad akhta'a, ay haitsu takallama rajman bil ghaib, dia telah berani bicara pada perkara yang gaib. Jadi
Tiga hal ini yang menjadi panduan manfaatnya. Selain itu tidak. Wa adha'a nasibahu ay khadzahu min umri. Menghabiskan umur, menyanyiakan umur. Lianna ishtaghala bima la faidata fi ay bal fihi madarrah. Kenapa menghabiskan umur ikhwah fillah? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak bermanfaatnya, bahkan mendatangkan kemudaratan. Inilah beberapa ma'ani al-mufradat yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Lalu setelah itu beliau mengatakan al-ma'na al-ijmaliyu lil athar, ya, makna global dari perkataan Qatadah ini. Anna Qatadah rahimahullah ta'ala, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan sesungguhnya Qatadah rahimahullah ta'ala yadhkurul hikmah, menyebutkan hikmah. Apa itu hikmah? Ya, pelajaran, ya, yang bisa kita ambil daripada penciptaan Allah terhadap bintang. Allati khalaqallahu min ajliha an-nujum. Kenapa Allah ciptakan perbintangan? Kenapa Allah ciptakan bintang? Ya, kama dzakarallahu fi kitabih, sebagaimana Allah telah sebutkan dalam kitabnya, raddan 'alal ladzina zaharu fi 'asri, sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang yang mengetahui, yang merasa mengetahui, ya, wa ya'taqiduna fin nujuma ghaira ma dzakarahu khaliquha fi kitabih. Ini sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang yang merasa tahu tentang manfaat bintang dari apa yang selain apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya ayat-ayat ini khafila Allah sebutkan sebagai bentuk bantahan Allah terhadap mereka yang merasa mengetahui, ya, ilmu ghaib, yang merasa mengetahui manfaat bintang selain dari tiga yang disebutkan Allah dalam ayatnya ini. Wa ulai qalu bila ilmin, mereka bicara tanpa ilmu. Wa afnu a'marahum fima yadurruhum, dan mereka menghabiskan usia pada perkara yang tidak bermanfaat dan bahkan mendatangkan mudarat. Wa kallafu anfusahum ma laysa fi maqduriha al-husulu alaih, bahkan mereka membebankan diri mereka pada perkara yang memang tidak mereka sanggup untuk mendapatkannya, memahaminya, ya. Dan ini tidak dibenarkan dalam agama. Wa hakadha kullu man talaba al-haqqa min ghairil kitabi was sunnah. Dan inilah kondisi dan keadaan orang-orang yang mencari kebenaran selain daripada kitab dan sunnah. Ingatlah bahwa ini apa yang dikerjakan oleh seseorang, yang dicari oleh seseorang selain daripada, ya, mencari kebenaran selain daripada apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, itu tidak akan mendapatkan, akan sia-sia pekerjaannya, ya. Akan tidak ada hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Mencari kebenaran, ya, selain daripada di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu adalah perkara yang sia-sia. Maka di sini beliau menjelaskan munasabatul athari lil bab, ketersesuaian asar ini dengan bab yang sedang kita baca. Anna fihi, sesungguhnya di dalam asar ini, bayan al-hikmah, menjelaskan hikmah, fi khalqin nujum, di dalam penciptaan bintang-bintang, kama zakarallahu fi kitabi, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Waradda ala man za'ama fin nujum, dan bantahan terhadap orang yang beranggapan pada bintang itu hikmatan tukhalifu ma dzakarallahu fiha. Jadi ada bantahan dari Allah tentang orang yang mengatakan hikmah selain daripada tiga ini. Jadi tidak ada hikmah lain daripada bintang melainkan tiga ini. Jadi kalau ilmu perbintangan, ya, seperti mana hari ini, ya, yang seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, tentang banyak sekali hari ini orang-orang yang kemudian mencocok-cocokkan tentang kehidupannya, tentang rezekinya, tentang kebahagiaan dan kesengsaraannya dengan ilmu perbintangan. Itu semua batil, tidak ada, ya, tidak boleh kita meyakini dan tidak boleh kita, ya, memikirkan itu, karena semua yang ada yang disebutkan oleh orang hari ini qalu bila ilmin, selain daripada tiga perkara tadi yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran kemudian diistimbatkan oleh Qatadah, ya, tidak ada hal seperti itu.
Maka orang yang berkata tentang ilmu perbintangan selain daripada tiga ini, seperti mana Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan qalu bila ilmin, mereka bicara tanpa ilmu. Maka tidak ada kaitan dengan rezeki, tidak ada kaitan dengan ajal, tidak ada kaitan dengan kesengsaraan, tidak ada kaitan dengan anak, tidak ada kaitan dengan perjodohan, ya, tidak ada. Tidak ada kaitan dengan jabatan, tidak ada kaitan dengan kedudukan dan lain sebagainya. Nah, ilmu-ilmu yang seperti ini tidak dibenarkan bagi kita. Maka ikhwafillah rahimakumullah, terakhir Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan di dalam kitabnya ini tentang hikmah dan faedah yang bisa kita ambil dari asar yang telah dijelaskan oleh Qatadah. Ini yang pertama, bayanul hikmah, menjelaskan hikmah, ya, fi khalqin nujumi, dalam penciptaan bintang-bintang, kama dalla 'alaiha al-Qur'an, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an. Jadi cukup itu. Ya, pertama adalah untuk perhiasan bagi langit, kedua pelempar syaitan, yang ketiga adalah petunjuk arah bagi kita. Ya. Yang kedua ikhwafil, ar-raddu 'ala man za'ama, bantahan kepada orang yang mengaku-ngaku anna nujuma khuliqat li hikmah, bahwa bintang diciptakan Allah untuk hikmah, ghaira ma dzakarallahu fiha, selain apa yang telah dijelaskan oleh Allah. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya tentang hikmahnya, masa banyak sekali mereka mengaitkan dengan kondisi kehidupannya, tentang perjodohan, tentang rezeki, tentang kehidupan, tentang jabatan, tentang anak dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Ya, maka yang ketiga, annahu yajibu ruju'u ila kitabillah li bayanil haqqi minal batil. Maka ketika kita buntu di dalam sesuatu, ini kaidah dalam kehidupan beragama kita, maka tidak ada jalan untuk mencari kebenaran melainkan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sinilah kita pentingnya ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena di dua sumber itulah terdapat al-haq, yang hakiki, yang sejati. Ya, siapapun yang mencari kebenaran di dua kitab ini, selain di dua ini, tidak akan mendapatkan. Ya, maka ikhwafillah rahimakumullah, ketika kita belajar dengan benar, kita akan mengetahui. Ya, makanya ikhwafillah rahimakumullah, tidak ada panduan yang lebih utama dalam kehidupan kita melainkan kitabullah dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkadang siapapun yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, siapapun yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, dan bahkan dia berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi lihat cara menistidlalkan ayatnya atau cara pengambilan makna daripada hadisnya, ini yang perlu dicermati. Karena ahlul batil, ahlul ahwa, ahlul bid'ah, mereka juga berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Qurannya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, tetapi penempatan ayatnya, penempatan hadisnya itu yang tidak benar. Ya, dan dalam menakwilkan ayat, mereka mentakwilkan ayat, mereka kemudian melencengkan makna-makna daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada cara yang paling benar di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW melainkan cara yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in dan tabi'in. Di dalam banyak bab dalam tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah, maka kita menuju apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang dipahami oleh para sahabatnya. Kita isbat, kita tetapkan, isbatu ma asbatallahu lahu, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, ya, wa nafi ma nafallahu an, kita nafikan, kita tiadakan apa yang Allah tiadakan tentang dirinya. Tidak kemudian kita jadikan mengenali Allah menggunakan kaidah-kaidah akal, tidak, tetapi kemudian kita mengenali Allah melalui ayatnya, tidak dengan menggunakan kaidah-kaidah ya akal. Lalu kemudian kita tetapkan Allah begini. Cara yang paling mudah adalah mengenali Allah dengan firman-Nya dan mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa yang Allah tetapkan, tetapkan. Apa yang Nabi SAW jelaskan, maka pahami dan yakini. Itu yang paling benar. Maka ikhwafirahimullah, ketika Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ya dijadikan panduan, maka cara untuk memahami panduan itu adalah cara terbaik dengan memahami apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'in. Ya. Kalau dulu ya sejak zaman Nabi dan sahabat dan sampai ya jelas standar-standarnya, ya standarnya itu jelas. Ya, bukan pada perasaan, bukan pada kira-kira, bukan pada kebanyakan orang. Standar kita bukan itu. Standar ya kebenaran itu adalah maqalallahu wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang keempat daripada faedah athar yang dikatakan oleh Qatadah ini adalah anna man talaba al-huda min ghairil kitabi was sunnah faqad as-sawaba. Yang mencari kebenaran pada selain Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah kehilangan kebenaran, ya, telah hilang kebenaran. Wa dhayya waqtah, dan menghabiskan waktunya. Wa takallafa ma la qudrata lahu fil wusuli ilaihi, dan dia melampaui batas atau melakukan sesuatu yang tidak dia mampu untuk sampai padanya. Jadi orang takalluf ya itu adalah sesuatu yang tidak dituntut, sikap yang tidak terpuji dalam Islam. Tidak itu yang diminta, tidak itu yang dituntun, tapi dia melakukan hal itu, maka ikhwafillah rahimakumullah, itu adalah sesuatu yang sia-sia dalam kehidupan kita. Maka ikhwafillah, inilah pembahasan kita pada pagi ini tentang bab yang datang menjelaskan tentang at-tanjim, tentang perbintangan. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan satu asar dari Qatadah yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami perkataan Qatadah ini, bahwa bintang-bintang yang Allah ciptakan itu disimpulkan pada 3 manfaat: perhiasan bagi langit untuk pelempar syaitan, yang ketiga adalah petunjuk arah bagi manusia. Wallahu taala alam bissawab. Mari kita berusaha untuk senantiasa beragama sesuai dengan tuntunannya dan panduan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita berusaha untuk selalu belajar sehingga kita beragama sesuai dengan panduan yang benar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara